ngapain ya? Disuruh buat tugas UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Zaki Fatur Rizky dengan NIM 254110402 dari kelas 2 PAIA. Jadi pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tugas UAS, yaitu mata kuliah Qawaid Fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Jadi di video kali ini ada pengertian, ada kaidah, ada sejarah. Nah, oke, jangan lupa ditonton, disimak videonya baik-baik. Oke, yang pertama ada pengertian qawaid, yang dimana qawaid merupakan jamak dari kata kaidah yang berarti dasar, pondasi atau aturan umum. Sedangkan fikih berarti pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Secara istilah, qawaid fikih adalah kaidah umum yang mencakup banyak permasalahan fikih dan digunakan untuk mengetahui hukum dari berbagai kasus yang serupa. Dengan adanya kaidah fikih ini, para ulama dapat mempermudah penetapan hukum. Contohnya, ada seseorang yang lupa makan saat puasa. Daripada menghafal semua kasus satu persatu, digunakan kaidah umum sehingga hukum bisa dipahami lebih mudah. Tujuan mempelajari qawaid fikih ini untuk memahami pola hukum Islam, mempermudah penetapan hukum, mengetahui tujuan syariat tersebut. Oleh karena itu, qawaid fikih ini menunjukkan Islam memiliki sistem hukum yang teratur dan tidak hanya berdasar pada kasus per kasus. Oke, selanjutnya ada sejarah qawaid fikih ini dari masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, kaidah fikih belum dibukukan, namun prinsip-prinsip dasarnya sudah ada melalui Al-Quran dan hadis. Contohnya hadis sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Nah, hadis itu kemudian menjadi dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nah, jadi di situ pada masa Rasulullah. Selanjutnya ada masa sahabat, di mana masa sahabat ini mulai menggunakan prinsip umum dalam memutuskan hukum ketika menghadapi persoalan baru, karena wilayah Islam meluas dan menambah semakin beragam. Selanjutnya ada masa tabi'in dan imam mazhab. Pada masa ini mulai berkembang metode penyusun hukum. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berkontribusi besar dalam pembentukan pola kaidah fikih. Selanjutnya ada masa kodifikasi. Di masa kodifikasi ini, para ulama mulai menyusun kaidah dalam bentuk kitab. Contohnya Al-Ashbah wan Nazair, Al-Furuq, Al-Majalah Al-Ahkam, Al-Adliyah. Pada tahap ini, qawaid fikih berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, selanjutnya ada masa modern. Masa modern itu saat ini qawaid fikih digunakan untuk menjawab
persoalan kontemporer seperti transaksi digital, ekonomi syariah, teknologi, kesehatan dan hukum sosial dan lain-lain banyak. Nah, di tadi itu adalah masa 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 sejarah perkembangannya. Nah, ya, masa sejarah perkembangannya itu. Selanjutnya ada ilmu kaidah pokok qawaid fikih. Oke. Nanti kita akan jelaskan di ilmu kaidah qawaid fikih. Dadah. Oke, balik lagi. Tadi kan masa ini ya, masa apa? Masa apa sih? Sejarah. Nah, kalau sekarang ilmu kaidah pokoknya nih. Yang pertama ada al-umuru bimaqasidiha, segala perkara tergantung niatnya. Kaidah ini berasal dari hadis sesungguhnya amal tergantung pada niat. Yang artinya niat mempengaruhi nilai nafsu perbuatan. Contohnya yaitu sedekah untuk ibadah bernilai pahala. Terus memberi kalau kayak pamer gitu itu tidak masuk nilai ibadah, cuman ya dapat pahala kayaknya. Selanjutnya ada al-yakinu la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang karena keraguan. Yang dimana jika sesuatu sudah pasti, maka keraguan tidak mengubah hukum tersebut. Contohnya sudah wudu terus ragu ini batal nggak ya. Nah, tapi itu kalau misalkan ragu, lebih baik kayak ragunya besar, itu lebih baik wudu lagi. Kalau misalkan kayak nggak terlalu ragu, ya berarti masih dianggap suci gitu. Kaidah ini mengajarkan agar tidak mudah dipengaruhi oleh keraguan. Ya pokoknya kalau kalian ragu banget tuh, ya udah mending diulang lagi aja biar dapat pahala lagi gitu loh. Nah, selanjutnya ada al-masyaqqatu tajlibut taysir, yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang dimana Islam tidak bermaksud untuk memberatkan. Contohnya musafir boleh menjamak atau menjamak dan mengqashar sholat. Saat lagi berpergian jauh gitu kan, jadi kita boleh menjamak mengqashar sholat tersebut. Tapi yang nggak bisa dikosor yaitu sholat subuh. Nah, terus ada lagi orang sakit boleh berbuka puasa lalu tapi diganti di hari lain waktu. Nah, kaidah ini menunjukkan sifat rahmat dalam syariat Islam. Yang keempat ada ad-dororu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan bahaya harus dicegah gitu loh. Contohnya kayak larangan penipuan, larangan merusak lingkungan, menjaga kedamaian masyarakat. Nah, dalam kehidupan kita nih di kampus tuh kayak jangan menyebarkan informasi palsu atau merugikan orang lain gitu. Makanya jadi ya itu
Ya, itu. Jangan kalian menyebar informasi palsu, guys. Selanjutnya ada tuh muakamatu, yaitu adat atau kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Nah, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan dasar hukum. Contohnya yaitu tradisi akad, kebiasaan pembayaran, tata cara sosial di masyarakat. Namun adat harus sesuai dengan syariat. Kayak apa ya? Eh apa ya? Contohnya harus sesuai gitulah. Kayak sesuai ya. Jadi harus sesuai. Bahagia. Oke, karena tadi apakah kalian sudah ada yang paham? Kenapa? Misalnya ada yang nanya, kenapa sih bang kita harus belajar qawaid fikih? Emang sepenting itu kah dipelajarin? Nah, misalkan ditanya seperti itu, qawaid fikih ini kayak membantu umat Islam memahami bahwa hukum Islam itu tidak berdiri sendiri, tapi memiliki pola dan prinsip umum. Nah, dalam kehidupan modern yang banyak persoalan baru yang tidak dijelaskan langsung dalam Alkitab klasik, maka ulama menggunakan kaidah fikih untuk membantu menentukan hukum. Kayak ya contohnya penggunaan dompet digital, terus transaksi online, layanan digital, terusnya dan ya banyak lah. Jadi apa ya? Ya dengan memahami kaidah atau qawaid itu seseorang nggak hanya menghafal hukum, jadi tapi juga memahami dasar, terus pengambilannya gitu. Sebenarnya apa ya? Ya kayak sebagai kita kan mahasiswa nih. Maksudnya bukan mahasiswa sih. Maksudnya ya ini kan ditonton kayak buat siapa aja ya. Kayak buat siapa aja. Tapi kayak di kayak pas di SMA atau di SMP kalian ini kayak ada pelajaran qawaid fikih. Nah, di pelajaran qawaid fikih itu ya kita harus mampu menjelaskan hukum secara lebih sistematis gitu kepada masyarakat. Kayak ya biar tahu apa ya? Ya pokoknya gitu. Jangan ya pokoknya kalau misalnya ini video intinya buat siapa aja yang nonton karena ini bahkan keren banget, gila, gerah. Pokoknya perkembangan qawaid fikih ini menunjukkan bahwa hukum Islam tuh berkembang secara ilmiah dan tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Nah, apa lagi ya yang kayak apa sih? Terus yang tadi yang apa sih? Yang niat. Nah, yang niat tuh kalau misalkan ada seseorang masuk masjid lalu dia ngebersihin karpet atau bersih-bersih masjid, itu kan emang niatnya kayak kita udah termasuk nilai ibadah walaupun belum waktunya sholat gitu kan, itu udah keren. Terus juga tapi kalau misalkan kayak pengen dilihat orang atau dipuji orang gitu, maka nilai ibadahnya berbeda gitu loh. Yang tadi yang
al umuru bi maqasidiha itu yang gak niat itu. Nah, kalau yang ini tambahan aja sih sebenarnya biar apa ya? Ya biar biar kalian paham gitu, guys. Nah, yang yakin itu yang yakin apa seorang yang tadi kan yang yakin apa ragu atau itu. Nah, seseorang yakin sudah menutup pintu rumah, lalu apa misalkan dia ini jalan, pas udah di jalan kayak rasa ragu sama nggak ada bukti yang jelas, ya maka keyakinan awal itu tetap dipakai gitu. Jadi ya apa yang ini agar tidak mudah terjebak dalam keraguan berlebihan aja sih. Selanjutnya ada ini yang mahasiswa apa tadi kan yang ini ya, yang apa sih, kayak yang musafir gitu kan. Nah, selanjutnya nih kayak misalkan mahasiswa sakit nih, terus apa harusnya ujian kan, harusnya ujian tapi apa diberi keringanan gitu loh, apa nggak sesuai apa aturan waktu kampusnya gitu. Nah, itu juga bisa karena ya itu lagi sakit. Terus ada ini yang apa ya, yang ada Ruru Izal itu yang apa sih lupa ya, pokoknya tinggal diulang aja videonya. Yang dalam transaksi jual beli itu ya penjual nggak boleh menyembunyikan barang yang cacat gitu loh, karena apa tindakan tersebut tuh dapat merugikan pembeli. Makanya kaidah yang itu mengajarkan tanggung jawab sosial dan adil. Selanjutnya ada eh, yang ini apa ya, eh, yang ada datu muakamatu. Nah, itu kan kayak apa setiap daerah tuh memiliki apa ya, berbeda-beda lah bentuk bentuk apa sih ya, dalam kebiasaan sosialnya, kayak akad atau ya adat gitu, sama nggak bertentangan dengan syariat syariat Islam mah ya boleh-boleh aja, apa diterima-terima aja gitu. Nah, pokoknya ya mempelajari qawaid ini tuh merupakan pedoman penting dalam memahami hukum Islam. Kayak melalui kaidah-kaidah umum tersebut, umat Islam dapat memahami berbagai persoalan dengan lebih terstruktur dan sesuai tujuan syariatnya. Nah, jadi 5 kaidah pokok yang telah dibahas menunjukkan bahwa Islam memperhatikan niat, terus kepastian hukum, kemudahan, menghindari bahaya dan lain-lain. Itu ya apa ya, ya sebagai ya kita harus ini aja, harus kalau bisa ya pelajari dasar-dasarnya aja gitu loh. Ya kalau bisa ya diterapin sana ada ininya, ya biar dapat menjadi bekal dalam belajar, mengajar, dan menghadapi persoalan kehidupan. Itu mungkin ya cukup sekian lah ya. Udah udah panjang nih, panjang banget. Ya gitulah dari pembahasan qawaid diri saya pribadi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata.
Ya, emang datangnya dari saya sih. Ya, intinya terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menonton. See you next time. Dadah.